Teman-teman semua yang luar biasa, ketemu lagi dengan saya Roy Anjo Superyogi. Pada video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman berpikir, ya berpikir lagi. Banyak orang yang hari ini terdampak dengan COVID-19, dengan pandemi yang sekarang masih terus berlangsung. Dan kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini ada di tengah-tengah kita. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang dipotong gajinya, banyak yang bahkan, penghasilannya turun, sales-nya turun dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu teman-teman ingat adalah, teman-teman harus tetap jualan, tetap harus, ngasih makan keluarga, gaya hidupnya juga, harus dipertahankan, kan itu kan? Nah, maka ada banyak alternatif solusi yang bisa kita lakukan menghadapi pandemi seperti sekarang ini. Dan salah satunya adalah kita memanfaatkan tools, memanfaatkan sumber daya yang ada di sekeliling kita. Apa itu? Banyak. Teman-teman tinggal di rumah ya, tinggal di rumah. Tetapi hari ini kita terkadang banyak memanfaatkan rumah itu hanya sebagai tempat tinggal saja, bukan menjadi sebuah tempat yang produktif. Dan saya ingin berbagi ke teman-teman semua. Sebelum pandemi ini ada, saya sudah punya keinginan, sudah punya cita-cita. Wah, enak kali ya kalau saya punya satu ruangan khusus yang bisa saya pakai untuk ngajar, untuk melakukan coaching, training dan lain sebagainya. Nah, atau bikin konten seperti ini gitu kan. Akhirnya saya niatkanlah untuk membeli beberapa alat. Dan peralatan pertama yang saya beli adalah mikrofon dan kayak semacam eh, apa namanya, sound card ya, seperangkat mikrofon yang bisa kita pakai untuk melakukan podcasting. Waktu itu niatnya adalah bikin podcast. Dan akhirnya si mikrofon itu datang. Dan ketika mikrofon itu datang, selang sehari itu diumumkan bahwa mulai Maret, tanggal berapa waktu itu saya lupa, kurang lebih 16 Maret kalau nggak salah, itu semua diberlakukan work from home. Akhirnya saya berpikir, kepake juga ini mic ya untuk ngajar gitu kan. Karena saya ingin ketika saya ngajar gitu ya, itu kualitas suaranya bagus gitu. Waktu itu baru beli mikrofon. Sampai pada akhirnya saya berpikir gitu, apa saya wujudkan aja ya cita-cita saya dulu waktu itu bikin kayak mini studio gitu kan. Akhirnya udah saya sulaplah itu teras di rumah yang ukuran 3x3 kurang lebih lah ya, 3x3 untuk bikin mini studio. Mulai ngukur, mulai bikin desainnya seperti apa, kemudian manggil tukang, kemudian cari outsource yang lain yang perlu dipasang gitu ya. Dan itu akhirnya saya wujudkan. Nah, setelah saya wujudkan itu, sampai beli peredam, kemudian nambah tools yang lain kayak meja, ring light, green screen dan lain sebagainya. Akhirnya ya ngeluarin tabungan juga gitu kan. Tapi saya puas dengan apa yang saya lakukan. Nah, pesannya adalah ketika teman-teman menghadapi satu kondisi di mana kondisi itu mengharuskan teman-teman berubah, baik dari cara berpikir maupun cara kerja, maka ya udah teman-teman lebih adaptasilah itu. Atau dalam bahasa kita saat ini adalah lebih agile gitu. Agility kita, kelincahan kita itu dibutuhkan di situ. Sampai pada akhirnya saya bikin konten, ngajar dengan kualitas yang lebih baik gitu ya, itu di studio saya. Beli webcam, beli apa lagi banyak gitu ya.
Ini investasi gitu. Nah, salah satu poin yang ingin saya sampaikan adalah ketika teman-teman berada di rumah, maka teman-teman bisa melakukan segala hal yang produktif itu dari rumah gitu. Karena teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu kan. Keluar nggak bisa sebebas dulu. Bekerja juga nggak bisa kayak kemarin gitu ya, harus ke kantor dan lain sebagainya. Atau teman-teman yang jualan gitu ya, nggak bisa tatap muka atau ngundang orang banyak gitu ya, eee, manggil-manggil orang ke rumah dan lain sebagainya, ketemu di tempat, keramaian, itu sudah tidak bisa lagi gitu. Nggak tahu nanti mungkin bisa gitu, tapi saat ini itu masih belum bisa gitu. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah coba deh set satu sudut ruangan di rumah teman-teman, nggak mesti kayak studio gitu ya, tapi paling tidak buat satu sudut yang, itu benar-benar membuat Anda itu produktif gitu. Misalkan nggak bisa live gitu ya, bikin video seperti ini gitu, tapi teman-teman jualan dan jualannya itu pakai kamera handphone misalkan. Coba, cari satu spot, satu sudut yang ada sinar matahari gitu ya, yang di situ bisa dipakai untuk, foto produk, foto apapun gitu ya, yang itu menghasilkan gitu, membuat teman-teman bisa jualan gitu, walaupun ada di rumah. Atau kalau teman-teman, yang tadinya itu harus tatap muka gitu, ngerekrut, jualan dan lain sebagainya gitu. Maka yang teman-teman perlu lakukan adalah coba deh cari satu pojokan gitu ya, yang, dipastikan teman-teman nggak keganggu tuh kalau lagi, Zoom meeting, lagi live FB misalkan, lagi, live IG dan lain sebagainya, itu nggak terganggu dan aman gitu, aman, nyaman, sentosa gitu. Nah, kalau teman-teman bisa membuat itu gitu ya, menemukan satu sudut yang, produktif, maka lakukan saja gitu, lakukan saja. Karena apa? Inilah saat kita untuk, kita berpikir kreatif, kita harus tetap jualan, kita harus, adaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Karena ingat, kita harus tetap, eee, makan ya, harus tetap jualan, harus tetap produktif. Gaya hidup yang mungkin teman-teman waktu itu sudah, tinggi gitu ya, itu tetap harus dijaga gitu kan. Kan, hidup itu sebenarnya sederhana gitu, yang mahal itu kan gaya kita gitu kan. Nah, itu yang susah tuh nurunin gaya gitu ya. Kalau teman-teman bisa, it's okay gitu. Tapi kalau nggak bisa, ya mau nggak mau teman-teman harus jualan, jualannya lebih kencang lagi. Cicilan mungkin ya, cicilan KPR, cicilan mobil dan lain sebagainya, itu kan harus tetap dibayar kan teman-teman, ya. Itu jadi yuk sama-sama kita, tidak hanya bertahan, tapi kita berprestasi, tapi kita bisa, menghasilkan lebih banyak lagi. Ya ingat, bertahan saja nggak cukup gitu. Yang harus kita lakukan adalah kita menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Coba deh teman-teman list skill apa yang hari ini sudah teman-teman miliki saat masa pandemi. Dan syukuri itu ya, syukuri itu. Nah, salah satu, hikmah baik ketika saya work from home adalah saya bisa menyelesaikan buku saya. Insya Allah nanti akan, diluncurkan di akhir bulan November ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah pesen buku ya. Agak sedikit, molor gitu, tapi mudah-mudahan di akhir, November ini sudah bisa teman-teman, nikmati buku itu ya, dengan segala apa yang ada di buku itu mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya nama, judul bukunya itu adalah Cheese for Happiness. Nanti saya akan bikin satu video tersendiri untuk membahas tentang buku itu. Itu dulu, sedikit sharing buat teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.